teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laskar. Kali ini bersama aku Nasila dan aku lagi bersama Kak Putri Wahyuningsih yang juara 1 peringkat OSN Kabupaten Batang nih. Dan itu fisika loh teman-teman. Kak Putri, hari ini gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah ini kita temanya coklat-coklat loh teman-teman, lucu kan? Nah Kak, aku pengen tanya-tanya nih, fisika itu kan pelajaran yang menurut aku dan mungkin beberapa orang itu susah ya. Kira-kira menurut Kak Putri itu seberapa suka sih Kak Putri sama pelajaran fisika ini? Sebenarnya dari dulu itu nggak suka sama fisika karena kan susah kan. Terus sejak SMA, sejak diikutin OSN fisika waktu kelas 10, lama-kelamaan aku mulai suka. Terus kelas 11 diikutin lagi, jadinya makin suka. Oh berarti suka itu karena pernah mempelajari fisika di OSN sebelumnya ya Kak? Iya betul. Jadi dia melanjutkan dari kelas 10 nih teman-teman. Nah terus Kak, karena fisika ini kan susah ya, pasti ada nggak sih seseorang yang memotivasi kakak atau sumber inspirasi dari tokoh-tokoh yang bikin kakak tuh semangat buat belajar fisika ini? Kalau itu sih nggak ada, cuman suka aja sih. Cuma suka aja. Nah, terus kemarin nyangka nggak Kak waktu dapat peringkat 1 OSN nih? Nggak nyangka sih, kaget juga, terus terharu waktu lihat pengumuman itu sampai nangis. Ya Allah, seneng banget ya pasti ya. Tentu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa yang Kak Putri persiapkan nih sebelum menuju ke OSN waktu itu? Yang pertama itu kan kesehatan kan, harus jaga kesehatan, terus harus sering belajar, materi-materinya dipelajari, sering latihan soal juga, sering banget dispen, ya banyak sih pokoknya. Nah, kalau di sekolah, Kak Putri kan pasti ada mengikuti ekstrakurikuler gitu nggak? Ya ikut, Apa itu Kak? aku itu ikut basket. Jadi dalam satu ekstra itu mengganggu kefokusan kakak nggak sih dalam belajar OSN ini? Kalau menurutku sih enggak ya, cuman kalau misal ada jadwal yang tabrakan, aku izin buat ikut bimbingan dulu. Nah kira-kira dari tugas sekolah banyak kan pastinya Kak. Terus ada belajar buat atau soal buat OSN, terus basket juga itu gimana cara kakak fokusin dan cara membagi waktunya tuh Kak? Kalau waktu awal-awal itu kan masih gampang ya, materinya juga masih gampang juga sih. Yang susah itu waktu mendekati OSN, waktu bulan Maret kan, itu juga waktunya penilaian tengah semester. Aku berterima kasih sama pihak sekolah sih karena udah kasih dispensasi buat anak-anak OSN untuk ikut susulan. Nah, Kak Putri, aku penasaran nih, kan fisika itu menurut aku ya pelajaran yang sulit banget karena aku nggak mendalami pelajaran itu kan. Nah, Kak Putri kan ikut OSN itu, kira-kira pasti ada nggak sih kesulitan yang Kak Putri hadapi? Menurutku paling susah itu waktu bulan puasa, karena kan kalau misal hari biasa itu kalau misal suntuk belajar kita kan bisa minum, makan. Kalau waktu puasa itu enggak sama sekali, jadi itu harus benar-benar hemat energi juga. Pusing banget ya, ada pusing banget nih pastinya teman-teman. Nah, terus gimana tuh Kak cara Kak Putri menghadapi kesulitan itu di bulan puasa itu gimana Kak? Kalau aku sendiri sih selalu positive thinking ya, karena waktu kelas 10 juga pernah ikut, jadi kayak tinggal mengulang kembali. Terus juga karena pengen banget menang OSN, jadi aku berusaha keras, semangat, berdoa juga, semoga dimudahkan dalam OSN. Nah, itu teman-teman kuncinya itu berdoa dan semangat, jangan pernah menyerah ya, kayak buat Kak Putri ini nih. Terus untuk pembelajarannya itu Kak Putri belajar lewat sekolah aja, bimbingan, atau ada buku-buku lain nih Kak yang dibaca? Kalau awalnya itu disuruh buat pinjam buku khusus OSN di perpustakaan. Terus aku juga sering bimbingan sama Bu Yeni di laboratorium fisika. Terus juga kalau misal hari Sabtu atau Minggu, aku ke rumah Bu Yeni buat bimbingan. Kadang kalau misal nggak ada bimbingan, aku belajar mandiri, lihat-lihat gitu, juga lihat buku. Berarti waktu luangnya sangat dikit banget ya, hari libur harus belajar dulu gitu. Ya, Sebelumnya waktu di SMP Kak Putri ini pernah nggak sih ikut kompetisi pelajaran lain atau OSN waktu di SMP? kalau untuk SMP aku nggak ikut sama sekali, cuman waktu SD pernah ikut OSN IPA, cuman emang belum juara sih. Tapi dikasih tahu guru aku
kalau dapat peringkat 8. Nah, peringkat 8 itu udah bagus banget gak sih teman-teman? Dan sekarang dia di SMA udah, wah peringkat 1, keren banget. Terus waktu SD itu Kak Putri pernah merasa kayak, aduh aku sedih nih, aku kayak pusing deh gimana gitu. Pernah nggak? Pernah sih, kayak kan peringkat 8, bentar lagi kan bisa dapat piagam kan. Cuman waktu itu materinya tuh ada tentang komputer juga. Jadi aku ngerasa kayak tuh susah banget, nggak, ya udah deh nggak apa-apa, mungkin ada lain kesempatan. Nah, alhamdulillah di SMA Kak Putri dapat ya peringkat 1 ini. Iya. Ada tips nggak sih Kak buat teman-teman yang baru mau mulai apa kayak kelas 10 nih yang mau ikut OSN gitu-gitu? Ada tipsnya nggak? Kalau yang pertama itu kan harus tahu kan materi yang akan diujikan itu apa. Terus juga harus sering latihan soal. Dan kalau misalnya mau belajar, jangan cuma satu sumber aja, harus dari berbagai sumber. Nah, teman-teman tuh diingat ya tips dari Kak Putri. Siapa tahu buat teman-teman yang kelas 10 dan teman-teman SMA, SMP, SD itu bisa ikut nih tips dari Kak Putri. Oke teman-teman, itu dia cerita dan tips dari Kak Putri nih. Kalian jangan lupa ya pantengin terus YouTube channel Laska buat tahu cerita-cerita selanjutnya. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!